Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran 7 Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan hari ini kita akan mempelajari tugas-tugas Khulafaur Rasyidin. Silakan kalian simak video berikut ini. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan tugas-tugasnya. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang kehidupan khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kita mengerti apa itu arti dari khalifah, maka sekarang kita akan mempelajari apa ya tugas utama dari Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad memiliki 2 tugas utama. Yang pertama adalah sebagai Rasul Allah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas yang kedua adalah sebagai kepala negara dan pemimpin pemerintahan dan masyarakat. Sebagai Rasul Allah, tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan wahyu, mengajak manusia beriman, mengerjakan perbuatan baik, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan larangannya. Sedangkan sebagai kepala negara, tugas Nabi Muhammad adalah memimpin pemerintahan dan masyarakat, di mana pada masa itu pemerintahan Islam berpusat di Madinah. Ketika Nabi Muhammad wafat, kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh orang lain karena wahyu telah terhenti dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Sementara tugas sebagai kepala negara harus ada yang menggantikan, dan inilah yang digantikan oleh para khalifah. Nah anak-anak, kalau begitu apa saja ya tugas pokok dari seorang Khulafaur Rasyidin? Yang pertama adalah menjadi imam bagi umat Islam dan membimbing umat agar selalu menjalankan syariat Islam dengan benar. Tugas kedua, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan ajaran Islam. Ketiga, memimpin negara dan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Keempat, mengatur kehidupan masyarakat. Para khalifah bertugas membina umat Islam menjalankan ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Para khalifah juga menjamin kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan ajaran agamanya di dalam wilayah kekhalifahan Islam. Tugas yang lainnya adalah memutuskan perkara yang terjadi di antara masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi anak-anak, khalifah adalah gelar yang diberikan kepada kepala negara yang memimpin umat Islam dan seluruh rakyat di wilayahnya setelah Rasulullah SAW wafat. Nah anak-anak, setelah sekarang anak-anak tahu tugas pokok Khulafaur Rasyidin, siapa saja ya yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin? Terdapat 4 orang Khulafaur Rasyidin. Mereka inilah sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah selama 2 tahun dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah. Kedua, Khalifah Umar bin Khattab yang memerintah selama 10 tahun dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan yang memerintah selama 12 tahun dari tahun 23 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah. Khalifah berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama 5 tahun dari tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini.
Dan minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana ya perjuangan Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.